Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkah beliaulah kita dapat bertatap muka dalam acara presentasi pada malam hari ini. Sholawat serta salam mari kita tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah beliaulah kita dapat menikmati indahnya ilmu. Untuk menyingkat waktu, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara yang pertama, yaitu pembacaan materi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Waktunya dipersilahkan. Langsung baca. Ayo, perkenalkan nama saya Tika gitu. Terus langsung baca. Perkenalkan, nama saya Nukatika. Saya di sini akan membacakan tentang sejarah perkembangan akuntansi. Untuk mengetahui masa lalu, kita harus mempelajari sejarah. Harapannya agar kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Untuk mempelajari sejarah perkembangan akuntansi, kita dapat membedakannya dalam 4 bagian, yaitu sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, praktik akuntansi sudah ada pada kehidupan sosial ekonomi manusia. Terus sebagai contohnya, pada masa kerajaan Mesir, pada saat itu ada seorang manajer yang bernama Mai. Dia menuliskan transaksi hariannya pada buku kalamusrif atau sejenis kulit. Pada abad sebelum Masehi, yaitu tepatnya 3200 sebelum Masehi, ada 2 teknik akuntansi yang secara simultan, yaitu teknik pertama, sejenis koin dengan bentuk tertentu, kemudian disimpan dan ditandai, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Terus teknik yang kedua, sejenis token dengan bentuk yang lebih besar dengan bervariasi daripada sebuah koin. Yang kedua, sejarah sistem pencatatan akuntansi. Sistem pencatatan akuntansi pertama kali ditemukan pada tahun 1494 oleh Lucas Paciolo, yaitu seorang ahli matematika yang berkebangsaan Italia. Awal pencatatan dimulai dengan 2 kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan pencatatan pendapatan pajak atau sewa. Yang kegiatan kedua yaitu kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan dalam setiap kali jalan. Yang ketiga, perkembangan ilmu akuntansi. Timbulnya revolusi industri pada tahun 1776 menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi. Nah, pada tahun 1845 dikeluarkanlah Undang-Undang
perusahaan pertama di Inggris untuk mengatur tentang untuk mengatur tentang organisasi dan status perusahaan. Perkembangan ekonomi di Inggris ini juga menular ke Amerika Serikat, sehingga ilmu akuntansi berkembang di sana. Yang keempat yaitu perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia tentu tidak lepas dari perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Pada tahun 1950-an, perusahaan milik Halo. Halo, lanjutkan. Perusahaan milik Belanda Pada tahun 1950-an, perusahaan Belanda dinasionalisasi. Pada tahun 1950-an, perusahaan Belanda dinasionalisasi diikuti perusahaan Amerika sehingga Editor, mohon bersabar, banyak yang di-cut. Pada Aku di-share tahun apa, Mas? 1900 Pada tahun 1950-an, perusahaan milik Belanda dinasionalisasi diikuti oleh dengan masuknya modal asing. Amerika terus memberikan bantuan kepada Indonesia, antara lain beberapa sistem akuntansi, dosen-dosen tamu yang mengajar di berbagai universitas di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Afrizal. Ya, perkenalkan, nama saya Afrizal Mubarak Al-Faris. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas. Ya, bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Dan pengertian akuntansi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi sebagai ideologi adalah pihak yang merupakan pihak. Yang pertama yaitu akuntansi sebagai ideologi, yaitu
pihak yang menganggap akuntansi sebagai ideologi, mengatakan bahwa akuntansi merupakan alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan juga politik. Sasarannya yaitu adalah agar kekayaan dan sumber daya lain yang dimiliki bisa terus bertambah serta berkembang dengan retur yang tinggi. Sasaran ini sejalan dengan ideologi kapitalisme yang memupuk kekayaan dalam dirinya dan menjadikan pihak lain tunduk pada kepentingannya. Yang kedua yaitu akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi adalah bahasa perusahaan yang dapat berbicara atau berkomunikasi tentang suatu perusahaan atau organisasi yang dilaporkannya. Dan akuntansi sebagai bahasa ini memiliki ciri-ciri seperti simbol atau sifat leksikal. Dan yang kedua yaitu tata aturan atau grammatical rules. Dan yang ketiga yaitu akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi telah dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah organisasi dan transaksi yang dilakukan di masa lalu. Transaksi itu kemudian dicatat, dibukukan, dan dilaporkan sebagai laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Jadi, laporan akuntansi dianggap sebagai gambaran situasi ekonomi perusahaan pada saat sekarang. Dan yang kelima yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses dari hubungan antara sumber data dan para penerima informasi melalui komunikasi. Dan yang ke-6 yaitu akuntansi sebagai komoditi. Komoditi itu adalah barang yang dijual kepada konsumen karena ada nilai gunanya. Yaitu seperti output akuntansi yang terbentuk informasi adalah produk dari suatu pabrik. Dan yang terakhir yaitu akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Akuntansi juga dapat dijadikan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan pengolahan suatu perusahaan atau lembaga kepada prinsipal atau pemilik perusahaan tersebut. Mungkin itu saja, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Nama saya Sopan Fendi, tentang bidang pengetahuan akuntansi. Yang banter, Bos. Ini merupakan seperangkat pengetahuan tersebut dipraktikkan dalam pertandingan untuk mencapai tujuan pelaporan tertentu. Maka terbentuklah apa yang disebut struktur akuntansi, yang menggambarkan luas lingkup akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan serta mengaitkannya dengan praktik dan profesi akuntansi. Materi-materi yang dipelajari dalam bidang studi akuntansi mencakup hal-hal berikut ini. Akuntansi keuangan. Bidang akuntansi keuangan membahas prinsip, standar, metode, dan prosedur akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak di luar perusahaan. B. Akuntansi biaya. Bidang akuntansi biaya berfokus pada masalah penetapan dan pengendalian biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi dan tentang perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. C. Akuntansi manajemen. Bidang akuntansi manajemen lebih berfokus pada pemanfaatan data akuntansi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian prosesi perusahaan secara keseluruhan. D. Auditing. Bidang ini membahas prinsip
prosedur, dan teknik pengauditan dalam rangka menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Sistem akuntansi. Bidang ini membahas perancangan, pencatatan, dan pengolahan data agar laporan keuangan dapat disusun serta disajikan dengan cepat, akurat, dan efisien. F. Akuntansi pajak. Bidang ini membahas transaksi penting perusahaan dan berbagai perpajakan yang bersangkutan serta pengaruh peraturan tersebut terhadap laporan keuangan, khususnya terhadap penentuan besarnya laba perusahaan. D. Manajemen biaya. Manajemen biaya berfokus pada pengukuran aktivitas dan objek-objek strategik dalam pengambilan keputusan strategik untuk mencapai kompetitif. H. Sistem pengendalian manajemen. Bidang ini membahas perancangan sistem dan proses untuk memotivasi para manajer divisi agar memaksimumkan kepentingan divisinya, sembari memaksimumkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. I. Akuntansi pemerintah dan akuntansi lembaga non-profit. Akuntansi pemerintah dan juga akuntansi lembaga-lembaga non-profit lainnya mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi unit pemerintah serta organisasi non-profit lainnya. J. Fokus pada masalah penggunaan dana-dana kesejahteraan sosial dalam masyarakat. K. Teori akuntansi. Bidang ini membahas dan penalaran yang menjelaskan mengapa prinsip atau standar akuntansi tertentu dipilih serta membahas berbagai aspek perekayasaan akuntansi untuk menghasilkan kerangka konseptual. Selanjutnya saya akan Selanjutnya akan dilanjutkan. Oleh rekan saya ya. Iya. Selanjutnya saya akan lanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Brian Aral Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan sebab tentang pekerjaan akuntan. Pekerjaan akuntan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu akuntan publik atau eksternal, akuntan manajemen atau akuntan internal, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah. Akuntan publik atau akuntan eksternal yaitu akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Contoh dari jasa-jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik yaitu jasa pemeriksaan, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan lain sebagainya. Apa itu akuntan manajemen atau akuntan internal? Akuntan manajemen atau akuntan internal yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pekerjaan dari akuntan manajemen sendiri yaitu menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan, menyusun anggaran, dan lain sebagainya. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik sendiri adalah akuntan yang bertugas sebagai pendidik yang melakukan tugas mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Dan akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti Departemen Pemerintah, Badan Pengawas Keuangan atau bisa disebut BPK, dan Inspektorat Jenderal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Salsabila
Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pemakai informasi akuntansi. Ada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Yang pertama yaitu investor. Investor adalah orang atau lembaga yang akan menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan. Investor membutuhkan laporan keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, dan menjual investasi di perusahaan tertentu. Informasi yang dibutuhkan oleh investor yaitu laba usaha yang diperoleh selama beberapa tahun terakhir dan pertumbuhan kekayaan perusahaan. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja dalam perusahaan dan memperoleh imbalan jasa dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan untuk menilai karyawan membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menilai kemampuan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Informasi yang dibutuhkan karyawan yaitu berupa laba perusahaan yang diperoleh dan besarnya balas jasa yang diberikan perusahaan. Yang ketiga ada kreditor. Kreditor adalah maaf. Yang ketiga kreditor. Kreditor adalah orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Kreditor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk memutuskan apakah jumlah pinjaman yang diberikan akan dibayar oleh perusahaan pada saat tanggal jatuh tempo. Kreditor membutuhkan informasi yaitu besarnya kekayaan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, dan perbandingan utang dengan kekayaan perusahaan. Yang keempat, pemasok atau supplier. Pemasok adalah orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan. Dan laporan informasi yang dibutuhkan pemasok yaitu besarnya kekayaan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, dan perbandingan utang terhadap kekayaan perusahaan. Yang kelima ada pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Pemerintah membutuhkan informasi laporan keuangan untuk menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan terhadap suatu perusahaan. Informasi yang dibutuhkan pemerintah yaitu laba usaha yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Yang keenam, masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang mendapat dampak dari keberadaan suatu perusahaan. Mereka membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan dan perkembangan kemakmuran perusahaan serta segala aktivitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Awilestari. Saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dalam penyusunan laporan keuangan. Konsep laporan keuangan harus menggunakan konsep-konsep dasar laporan keuangan, sehingga menjamin adanya keseragaman penyajian dalam interpretasi atas laporan keuangan untuk pihak eksternal atau di luar manajemen. Konsep-konsep itu adalah sebagai berikut. A. Konsep entitas usaha.
Perusahaan perseorangan dan usaha bersama hendaknya dibuat satu pos yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan perusahaan, seperti rekening privat atau pengambilan pribadi. Pemindahan harta dari perusahaan ke pemilik harus melalui transaksi pembagian laba. B. Konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. C. Konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan atau unit keuangan setempat seperti rupiah, dolar, dan sebagainya. D. Konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa. E. Konsep harga pokok. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal atau historical cost dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. F. Konsep menandingkan antara penghasilan dan biaya. Konsep ini merupakan ketetapan dalam membandingkan penghasilan suatu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan yang melebihi satu periode tidak diperkenankan untuk ditandingkan dengan biaya yang melebihi satu periode. G. Konsep tidak memihak atau objektivitas. Konsep ini menghendaki bahwa semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung oleh bukti-bukti yang objektif atau bukti yang dapat diterima kebenarannya. H. Konsep konsistensi. Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu periode selanjutnya. Namun, apabila ada perubahan untuk memberi manfaat pada laporan keuangan, maka harus diberikan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap laporan tersebut. I. Konsep penjelasan atau pengungkapan. Konsep ini menghendaki agar laporan keuangan mencakup informasi yang diperlukan, sehingga tidak membuat pembaca keliru menafsir laporan keuangan tersebut. J. Konsep materialitas. Dalam konsep ini dikehendaki bahwa hal-hal yang material atau dipandang berbobot, baik jumlah maupun keadaannya memerlukan penjelasan yang memadai. K. Konsep hati-hati. Konsep ini menghendaki kecenderungan minimalisasi pencantuman modal, yaitu dengan menetapkan bahwa laba atau penghasilan tidak bisa diakui sebelum direalisasi, sedangkan rugi atau kewajiban harus diakui begitu bisa diperkirakan. Selanjutnya akan saya Saya tidur. Lanjutkan rekan saya. Selanjutnya akan saya Selanjutnya Aduh. dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Jamil. Di sini saya akan mempresentasikan poin selanjutnya, yaitu tentang karakteristik kualitatif keuangan. Karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Karakteristik ini sendiri memiliki beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama dapat dipahami. Nggak kerungu. Hah? Suaranya enggak? Kurang keras suaranya. Tak ada suara sama sekali. Nggak kerungu, sumpah. Nggak kerungu. Suaranya, Dek, kerasin.
Ya Kak, Ulang. iki dari bahan depan. tere aku bengok-bengok iki Rek. Pakai headset biar enak, biar jelas. Iya. Pakai mic. Halo. Genset. Dengar Kak? Oke, cakep. Udah, yuk. Ulang Ki. Mute. Coba kerasin dikit. Udah. Oke, cakep. Oke. Iki ulang awal. Ya ulang. Yuk, semuanya mute. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Jamil. Di sini saya akan mempresentasikan poin yang selanjutnya, yaitu karakteristik kualitatif keuangan. Karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan ini dihasilkan oleh suatu perusahaan yang harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan. Antara lain, yang pertama, dapat dipahami. Maksud dari dapat dipahami, laporan keuangan ini disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua, relevan. Relevan ini bermaksud bahwa informasi keuangan yang diberikan dengan memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang. Yang ketiga, keandalan atau reliabilitas, yaitu informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan mode pengukuran yang tepat. Selanjutnya, dapat dibandingkan atau komparabilitas. Penyajian laporan keuangan ini dapat dibandingkan dengan keuangan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Selanjutnya, netral. Informasi keuangan harus ditunjukkan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditunjukkan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak kepada salah satu pengguna keuangan tersebut. Selanjutnya, tepat waktu. Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu yang dibutuhkannya informasi tersebut. Yang terakhir, lengkap. Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ayo, siapa H ini? Aku. Garjari. Aku. Apa, Bu? Suaraku ya, Bob? Ngena apa enggak? Jelas. Yuk, wes. Buan terpol. Yuk, semuanya mute. Rolu. Mut. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya. Tidak usah ya. Perkenalkan. Tidak usah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Azkiyah, akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Nomor 1, laporan laba. Laporan laba adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode dalam waktu tertentu. Laporan laba memiliki contoh pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk atau jasa dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Nomor 2, laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Laporan ekuitas pemilik terdiri dari modal, laba, dan rugi. Laporan ekuitas pemilik memiliki contoh. 1. Modal. Modal adalah aset yang ditanamkan pemilik perusahaan ke dalam perusahaan yang dimilikinya. 2. Laba. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan beban, di mana pendapatan lebih benar dari beban, lebih besar dari beban. 3. Rugi. Rugi merupakan selisih antara pendapatan dan beban, di mana beban lebih besar dari pendapatan. Nomor 3, neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan akun-akun real, yaitu akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan pada suatu periode tertentu. Contoh yang kedua, kewajiban atau utang adalah hak dari pihak ketiga atau kreditor atas aset perusahaan atau kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Ekuitas adalah klaim perusahaan terhadap pemilik perusahaan, investor, atau harta kekayaan yang ditanggung oleh pemilik pada perusahaan yang dimilikinya. Nomor 4, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk, penerimaan kas, dan arus kas keluar, pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Kas dikelompokkan dalam 3 kelompok. Aktivitas utama yaitu aktivitas operasi adalah sebagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk. Nomor 2, aktivitas investasi adalah sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Contoh, pembelian dan penjualan. 3, aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dan berbagai sumber. Contoh, penerbitan obligasi, penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pulasan utang dalam jangka panjang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Pak Rek. Ya, beneran. Wih. Rek, ya, Pak Rek. Iya benar. Langsung Zia. Iki nggih perkenalan nama apa gak? Pakai perkenalan Ya, aja cepetan. nama. 10 menit lagi. Ya, saya menang. Dan saya Zia Putri Mega Ayu Rianti, yaitu akan membahas tentang bab terakhir, yaitu tentang jenis dan bentuk perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi 2. Salah ding, ralat. Jadi lama mun ya. Salah. Dukung Mas Sofian. Saya dukung. Ayo menang. Diam. Rek, durasi cepetan. Dan saya Zia Putri Mega Rianti akan membahas tentang bab terakhir, yaitu tentang jenis dan bentuk perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi 3 jenis usaha, yaitu yang pertama, perusahaan jasa.
perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan yang memberi kemudahan, kenyamanan, atau kenikmatan kepada masyarakat yang memerlukannya. Contohnya seperti perusahaan telepon, travel, hotel, salon, bengkel, dan lainnya. Yang kedua, perusahaan dagang. Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan produk tanpa mengolah atau mengubah sifat produk bersangkutan. Contohnya seperti toko, swalayan, showroom, minimarket, dan lainnya. Yang ketiga, perusahaan industri. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku yang menghasilkan produk jadi melalui proses produksi. Contohnya yaitu industri pabrik, makanan, otomotif, kerajinan, dan pengelolaan limbah. Dan berdasarkan bentuknya, perusahaan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang dengan tanggung jawab penuh atas segala risiko perusahaan. Pemilik perusahaan ini sekaligus bertindak sebagai manajer. Yang kedua, persekutuan adalah persekutuan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bersama-sama sepakat untuk bekerja sama, menjalankan usaha, dan membagi keuntungan atas dasar perjanjian yang disepakati. Dan persekutuan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, persekutuan prima, yaitu persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama. Persekutuan rima ini duduk rima rek sepurane salah. Persekutuan firma ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, firma dagang. Badan usaha yang bergerak di industri perdagangan. Contohnya, Tera Firma, perusahaan Diadora, perusahaan Nike, Polosport, Converse, dan lainnya. Yang kedua, firma non-dagang. Badan usaha yang bergerak di industri jasa. Contohnya seperti firma hukum, firma akuntansi, konsultan bisnis, konsultan manajemen, dan lainnya. Yang ketiga, firma terbatas, yaitu firma di mana para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas dalam menjalankan perusahaan. Contohnya, firma Indo Eternity, Multi Marketing, Pangudi Luhur, dan Sumber Rezeki. Yang terakhir, firma umum. Firma yang semua anggota di dalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Contohnya, beberapa pengusaha membuat kesepakatan kongsi dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. Yang ketiga, perseroan terbatas. Persekutuan berbadan hukum dengan tanggung jawab pemilik terbatas modal yang disetornya. Rek, salah. Ulang, yo. Iya. Singkat-singkat aja sih ya, udah hampir habis waktunya. Sumpah, Harus diulang, Kiki lanjut salah. aja, gak apa-apa. Ya Allah, waktunya nih loh. Oh iya, sik. Nanti 4 menit. yang video 4 menit juga. 4 menit lagi. Ya. Bikin room baru Engko ta. ketoken. Ya wes gawe iki dulu tok. 2 menit iki mean. Iya, cepetan iki Iya. ono 1 slide lagi nih. Mute, Oh. lanjutan. Mute. Nih. Ya. Ngantuk dangan-dangan. Engko diketok ayo mulai teko persekutuan yo. Iya. Iya, yang edit. Aku cepet. edit. Cepet. Meno. Ya meno. Persekutuan. Yang kedua, selain persekutuan firma ini ada persekutuan komanditer, yaitu disebut dengan CV. Persekutuan dengan seseorang atau beberapa orang sekutunya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga.
Sementara seseorang atau beberapa orang yang lainnya mempunyai tanggung jawab terbatas sebesar jumlah rupiah yang disetor ke persekutuan. Contohnya yaitu CV Canfield Group, University Lampung, CV Heri Jaya Utama, dan lainnya. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Persekutuan berbadan hukum dengan tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetornya. Contohnya yaitu PT Jarum, Gudang Garam, Indofood, dan lainnya. Perbedaan antara ketiga bentuk perusahaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemilik perusahaan perorangan hanya satu orang, bertindak sebagai pemilik sekaligus manajer. Yang kedua, tidak berbadan hukum. Yang ketiga, dibatasi oleh pilihan pemilik atau kematian. Yang keempat, pemilik secara pribadi bertanggung jawab. Persekutuan, partner atau sekutu, dua orang atau lebih pemilik. Berbadan hukum, dibatasi oleh pilihan pemilik atau kematian. Partner atau sekutu secara pribadi bertanggung jawab, kecuali ada sekutu pasif. Yang terakhir, perseroan terbatas. Pemegang saham ini pada umumnya banyak pemilik, berbadan hukum, tidak terbatas, dan para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi. Sekian dari presentasi saya. Saya Zainal Abidin selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan itu dari saya, apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.